Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Anas Amrullah. NIM saya A710190014. Di video ini saya akan membahas tentang poster presentation. Video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan EUAS dari mata kuliah Strategi dan Pembelajaran Teknik Informatika semester 4 tahun ajaran 2020-2021. Oke, jadi dalam membahas poster presentation saya sudah membuat sebuah slide atau PowerPoint. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, jadi dalam membahas poster presentation ini saya juga sudah buatkan peta konsepnya. Yang pertama yaitu ada alasan mengapa saya memilih strategi poster presentation ini. Yang kedua adalah media yang saya gunakan atau media dalam membuat poster presentation. Yang ketiga ada kelebihan dari strategi poster presentation. Yang keempat ada kekurangan dari poster presentation. Dan yang terakhir adalah saran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada alasan. Jadi alasan saya memilih poster presentation ini ya karena poster itu beraneka ragam atau banyak inovasinya dan terdapat gambar-gambar yang bervariasi sesuai dengan tema posternya sehingga lebih menarik dibandingkan dengan media yang lain, serta poster itu juga dapat memudahkan dalam mengingat dan memahami sesuatu. Seperti contoh ya, ada gambar sapi di papan pengumuman masjid, itu menandakan kita harus kurban. Atau enggak, contoh yang lain itu ada orang memasukkan uang ke dalam kotak amal di papan pengumuman masjid ya. Itu juga mengingatkan kita untuk infak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah media yang digunakan dalam membuat poster presentation. Jadi di sini saya kategorikan menjadi dua. Yang pertama ada media digital dan yang kedua ada media tulis manual. Untuk media digital bisa menggunakan aplikasi atau program pengolah gambar maupun kata pada komputer, laptop maupun smartphone seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop dan sebagainya. Untuk media tulis manual bisa menggunakan buku, kertas, pensil, krayon dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dari media poster presentation ini adalah yang pertama mudah untuk dibuat dan diakses ya. Dikarenakan sekarang serba online, jadi juga banyak poster yang sudah berupa gambar maupun PDF. Yang kedua yaitu dapat mengolah dan meningkatkan kreativitas. Ya, betul sekali, dalam merancang sebuah desain poster tentunya juga memerlukan kreativitas agar posternya itu terlihat menarik. Yang ketiga yaitu dapat mempermudah dalam memahami sesuatu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, di papan pengumuman masjid terdapat gambar orang memasukkan uang ke kotak amal, artinya mengingatkan kita untuk infak, seperti itu. Yang terakhir adalah dapat memudah dan membantu dalam mengingat sesuatu. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari media poster presentation ini. Yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan tidak sedikit. Nah, ini mungkin bersifat subjektif ya. Mungkin untuk beberapa yang sudah ahli atau sudah benar-benar dedikasi, sudah menentukan segalanya, itu mungkin akan lebih efisien waktunya. Kemudian yang kedua, tidak semua orang bisa memahami atau menerima suatu poster. Nah, contohnya seperti ini. Sebelumnya saya bukan berniat untuk menjelek-jelekan atau pokoknya yang negatif-negatif pada suatu produk ini ya. Contohnya yaitu seperti poster iklan rokok ya. Itu biasanya yang dipajang-pajang di reklame itu iklan rokok. Cuma kok gambarnya orang-orang terjun payung, pokoknya yang ekstrim-ekstrim juga gitu. Ternyata ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan biaya apabila ingin dicetak. Nah, ini tentu saja ya kalau ingin mempublikasikan di tempat-tempat tertentu atau seperti iklan ya, itu pastinya kan dicetak dalam jumlah yang tidak sedikit. Tentunya akan menguras nominal di tabungan.
Dan yang terakhir adalah memerlukan izin terlebih dahulu apabila ingin ditempel pada tempat-tempat tertentu. Ya, harus memerlukan izin terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu tiba-tiba orang iseng mencopot poster kalian atau merobek-robeknya gitu. Kemudian slide selanjutnya adalah saran. Nah, yang mungkin sarannya bukan untuk media poster presentationnya ya. Ini saya merujuk ke bagi para pembuat poster presentationnya ya. Bagi pembuat poster, saya berharap dapat memanfaatkan media poster untuk hal-hal yang positif atau bermanfaat bagi orang lain. Selain itu juga alangkah lebih baiknya apabila poster menggunakan kata-kata langsung merujuk ke poin yang dibahas atau istilahnya to the point ya. Jadi tidak banyak kata-kata di posternya supaya tidak memperburuk desainnya dan tidak berbahasa basi supaya mempermudah, memperjelas dan memahami isi poster itu dengan mudah. Baiklah, mungkin itu tadi pembahasan terkait strategi media poster presentation dari saya, dan berikut ini adalah video implementasi saya terkait strategi tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan pembelajaran secara online dengan Google Meet di siang hari ini. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Absen 1, Muhammad Fauzan, apakah hadir? Hadir. Hadir ya. Absen 2, Muhammad Jafar, hadir? Hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir, lengkap ya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang perangkat keras ini. Oke, sebelum membahasnya, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang saya harap kalian dapat mencapai tujuan-tujuan ini. Yang pertama adalah memahami pengertian perangkat keras komputer. Yang kedua, mengenal perangkat keras komputer. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. Dan tujuan yang terakhir adalah menunjukkan fungsi perangkat keras dari komputer. Berikutnya adalah peta konsep ya. Jadi untuk mempermudah kalian dalam mempelajari bab ini. Yang dari atas perangkat keras atau hardware komputer, yang kemudian bawah kiri ya pengertiannya terlebih dahulu, dan yang terakhir adalah penggolongan hardware-nya. Baiklah, langsung saja kita bahas dari pengertian hardware terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? CPU, Pak. Wah, betul sekali. Mas Jafar ya tadi ya? Iya. Ya, dapat nilai 100 kamu nanti. Baiklah, ini merupakan gambar dari sebuah komputer ya, terdiri dari beberapa komponen atau hardware ya, perangkat keras ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi perangkat keras atau hardware itu merupakan semua bagian fisik yang dapat dilihat ya dan disentuh yang terdapat dalam suatu komputer. Secara fisik, komputer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu CPU atau Central Processing Unit, keyboard atau yang buat ngetik-ngetik itu ya, papan ketiknya, dan yang terakhir adalah monitor, yaitu layar dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer itu setidaknya memiliki ketiga komponen tersebut agar dapat digunakan untuk memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja bahas penggolongan hardware. Nah, jadi di sini hardware itu digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu perangkat masukan atau untuk memasukkan suatu data ya atau input device. Yang kedua adalah perangkat pemrosesan data atau processing device. Yang ketiga adalah perangkat penyimpanan data atau storage device.
Dan yang terakhir adalah golongan perangkat keluaran data atau output device untuk yang menampilkan data-data ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mulai dari perangkat masukan data terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar-gambar dari input device. Ayo Mas Fauzan, gambar yang paling kiri itu gambar apa? Keyboard Betul sekali, gunanya untuk apa? untuk menulis huruf atau Nah, angka. betul sekali. Jadi keyboard itu digunakan untuk memasukkan perintah-perintah huruf ya. Kemudian yang tengah itu ada gambar mouse. Mouse di sini berfungsi untuk menggerakkan kursor atau pointer yang ada pada monitor ya. Kemudian yang paling kanan itu ada namanya gamepad atau joystick ya. Kebanyakan orang bilang ini digunakan untuk menggerakkan sesuatu ya pada aplikasi tertentu ya. Kemudian slide selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat pemrosesan data atau processing device. Nah, jadi pada pemrosesan ini terdapat yang paling kiri itu ada motherboard ya, yang digunakan untuk memproses apa saja seperti output, input, dan sebagainya. Kemudian yang tengah adalah gambar dari prosesor ya. Ini prosesor ini merupakan otak dari komputer ya. Dan yang paling kanan ini adalah gambar RAM, digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu sementara. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah perangkat penyimpanan data atau storage device ya. Nah, dari yang kiri itu adalah SSD, solid state drive ya, yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran dan kecepatan yang sangat tinggi ya. Kemudian yang tengah adalah gambar dari flash disk. Flash disk juga digunakan untuk menyimpan data, tapi storage-nya atau kapasitasnya itu kecil ya. Tapi kelebihannya juga flash disk ini muat di mana saja, itu di kantong dompet, di tas dan sebagainya. Kemudian yang paling kanan adalah hard disk ya atau HDD ya. Ini juga sama, digunakan untuk menyimpan data, tetapi kelemahannya adalah speed-nya atau kecepatannya dalam pemrosesan data itu tidak secepat SSD gitu, tetapi juga kapasitasnya sangat besar. Untuk penggolongan yang terakhir yaitu perangkat keluaran data ya atau output device. Oke, sekarang Mas Jafar, gambar yang tengah itu gambar apa Mas? Monitor. Monitor, betul sekali. Gunanya untuk apa Mas? Untuk melihat gambar yang dikeluarkan oleh komputer. Nah, betul sekali. Jadi untuk menampilkan segala sesuatu atau program keluaran ya. Ini ada yang pertama, yang paling kiri itu adalah speaker. Speaker di sini digunakan untuk output, sebagai output suara ya atau musik ya. Kemudian yang tengah adalah gambar dari monitor yang sudah dijelaskan oleh Jafar tadi, yaitu untuk menampilkan gambar yang diproses oleh komputer. Kemudian yang paling kanan adalah printer. Jadi printer di sini digunakan untuk mencetak ya, bisa tulisan maupun gambar dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja ya penjelasan untuk bab kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup ataupun e-learning pada mata pelajaran ini. Oke, mungkin sekian itu saja. Apabila ada kurang lebihnya itu dari saya sendiri, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati semuanya.